Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Bastian sudah selesai bersiap, ia akan pergi ke villa, karena hari ini ia akan mengajak Raihan jalan-jalan, karena beberapa menit yang lalu, Melissa menghubunginya untuk minta diantar pergi jalan-jalan. Namun sebelum itu ia melakukan panggilan pada pihak hotel, tepatnya room service, untuk mengantar beberapa makanan berat dan ringan, tidak lupa juga cemilan, jus dan air mineral. Setelah selesai, ia menatap gadis yang kini sedang meringkuk di sofa sedang tertidur. Ada rasa iba di hati Bastian saat melihat lamat-lamat wajah gadis itu. Bastian mendekat akan membangunkan gadis itu, untuk memberitahunya kalau ia akan pergi keluar dan akan kembali saat malam. "Hei, bangun, kau tidur atau mati?" guncang Bastian tubuh gadis itu. Seketika gadis itu beringsut seperti ketakutan, namun ia langsung bisa menguasai diri saat melihat ternyata Bastian yang membangunkannya. Ada apa, Om?" "Maaf, aku ketiduran," ucap gadis itu gugup. Aroma maskulin yang tercium dari tubuh Bastian membuat gadis itu gugup dan jantungnya berdebar kencang. "Aku akan keluar, malam baru kembali, sebentar lagi room service akan datang mengantar makanan, kunci pintu setelah aku pergi, jangan buka jika ada yang mengetuk pintu dan tidak usah khawatir itu aku, karena aku membawa kunci lain," jelas Bastian panjang lebar. Gadis itu hanya mengangguk. Hatinya menghangat ketika ia merasa masih ada orang baik yang mau menolong gadis tidak jelas sepertinya. Tidak lama room service pun datang, ia membawa begitu banyak jenis makanan, cemilan dan juga minuman. Gadis itu mengernyit heran, untuk apa laki-laki itu memesan banyak makanan padahal dia akan pergi. Namun gadis itu diam saja, dia tidak ingin bertanya apapun. Ia hanya akan melakukan apa yang dikatakan laki-laki itu, yang penting dia selamat dari ayah tirinya dan juga orang-orangnya. Setelah room service pergi, Bastian mengingatkan gadis itu lagi untuk tidak membuka pintu apapun yang terjadi jika ingin selamat. "Berikan ponselmu, titah Bastian." Aku tidak punya ponsel, Om. Ayah tiriku mengambilnya kemarin," jelas gadis itu. Bastian menggaruk keningnya frustasi, sebenarnya ia tidak ingin ini terjadi, tapi ia bisa apa kalau Tuhan sedang menunjuknya untuk melakukan kebaikan. Lalu ia mengeluarkan satu ponsel miliknya dari saku jaketnya, lalu memberikannya pada gadis itu. "Ambil ini, jika ada apa-apa cepat hubungi nomor ini," sodorkan Bastian ponselnya. Gadis itu tersenyum. Dalam hati ia bersyukur karena Tuhan masih baik padanya. Meski ia tidak tahu nanti akan kemana, tapi ia tetap bersyukur hari ini dia bisa lepas dari ayah tirinya. "Terima kasih, Om," ucap gadis itu sumringah. Setelah berulang kali mengingatkan gadis itu untuk tidak membuka pintu, Bastian akhirnya keluar dari kamar hotel tersebut. Ia berjalan menyusuri koridor hotel untuk menuju lift. Saat akan masuk ke dalam lift, Bastian melihat dari jauh orang-orang yang tadi masih berkeliaran di hotel itu. Seketika rasa khawatir Bastian menyelimuti hatinya, bagaimana jika mereka menemukan gadis malang itu? Bastian masuk ke dalam lift, menekan pada tombol lantai dasar. Setelah itu ia mengeluarkan ponselnya, ia mengetikkan sesuatu pada gadis yang berada di dalam kamar hotelnya. "Jaga dirimu baik-baik, orang yang mencarimu belum pergi dari hotel ini, ingat jangan buka pintu apapun yang terjadi." Pesan terkirim. Setelah itu Bastian mengutuk dirinya yang begitu khawatir dengan gadis yang berada di dalam kamar hotel yang dipesannya. Byakta sedang melakukan panggilan video pada Audrey. Hari ini ia tidak berangkat ke kantor, ia memutuskan libur hari ini. Karena moodnya tiba-tiba terjun bebas, ia terus memikirkan dan membayangkan kata-kata nenek yang begitu menyeramkan baginya. "Apa sih? Kau seperti anak kecil yang merengek pada ibunya meminta mainan," ejek Audrey sambil tersenyum. "Kau tidak tahu rasanya jadi aku, sayang."
Bagaimana kalau nenek benar-benar memotong milikku? Dia menyeramkan sekali, ungkap Byakta yang benar-benar seperti bocah 5 tahun. Audrey kembali terbahak. Nenek benar-benar membuat Byakta yang dingin, kaku dan arogan menjadi bocah laki-laki umur 5 tahun yang terus merengek karena tidak dibelikan mainan baru oleh ibunya. Kau terus saja tertawa. Ayolah sayang, bantu aku, beritahu bagaimana caranya menjelaskan kepada nenek. Kau bilang kemarin tidak perlu bantuanku, sekarang kau merengek seperti bocah, kau sangat tidak jelas Tuan Arsena, cibir Audrey. Sudah, aku ingin mandi, aku matikan teleponnya, ya, ucap Audrey ingin mengerjai Byakta. Sayang kau tega sekali, masih saja merengek seperti bocah, membuat Audrey gemas sendiri. Sudah, ya. Tidak mengindahkan rengekan yang terus terdengar. Sayang, kenapa dulu kau sangat pendiam dan lugu? Tanya Byakta asal, ia begitu agar sambungan telepon tidak dimatikan oleh Audrey. Karena aku sangat takut padamu, jawab jujur Audrey. Ya, memang dulu dia sangat takut dan juga tidak menyukai Byakta, selain sikapnya yang dingin, Byakta juga arogan dan menyebalkan. Kalau sekarang kau masih takut atau tidak? Karena kulihat kau banyak bicara sekarang, ungkap Byakta jujur. Ia tidak menyangka Audrey gadis polos, pendiam dan penurut itu berubah menjadi gadis jutek dan cerewet. Sekarang sudah tidak takut, karena kaulah yang sekarang takut kehilangan aku, Tuan Arsena. Audrey tersenyum dan menaik turunkan alisnya. Byakta berdecak mendengar kepercayaan diri gadis yang sangat dia cintai itu. Kalau saja sedang berdua sudah pasti Audrey tidak akan ia lepaskan, bahkan bergeser sesenti pun tidak akan ia biarkan. Sayang, datanglah ke sini, kita mandi berdua saja, goda Byakta. Hei, kau sudah lupa bagaimana nenek? Ingatkan Audrey perkataan nenek pada Byakta. Membuat laki-laki itu mengumpat dalam hati, baru saja sebentar melupakan kata-kata nenek, Audrey malah mengingatkannya kembali, membuatnya bergidik ngeri. Byakta mengendik acuh, aku akan datang menjemputmu, bersiaplah, kali ini nada kalimatnya terdengar tidak ingin dibantah. Tidak menunggu jawaban Audrey setuju atau tidak, Byakta langsung memutuskan panggilannya. Ia mendesah, bagaimana caranya mengatakan yang sebenarnya pada nenek dan membuat nenek tidak syok dan berbuat seperti yang ia katakan kemarin. Byakta kembali melihat layar ponselnya, mencari kontak Bastian. Sudah sejak berangkat ke Milan, Bastian tidak pernah menghubunginya. Panggilan masuk tapi tidak diangkat, hingga panggilan ketiga, terdengar sangat berisik di tempat Bastian. Halo, ada apa? Aku sedang di tempat bermain anak, ucap Bastian terdengar samar karena memang begitu ramai. Menepilah, aku ingin bicara sebentar. Titah Byakta. Bastian mengabari Melissa dulu, kalau dia akan ke toilet, supaya wanita itu tidak mencarinya. Dia juga mengatakan Byakta sedang menghubunginya. Di sini terlalu berisik jadi dia ingin menepi sebentar. Bastian pun mencari toilet terdekat dan kembali menghubungi Byakta, karena panggilan diakhiri oleh bosnya itu. Kau di mana? Kau sudah lupa aku sendiri di negara orang. Pekik Byakta pada Bastian. Dia mendadak kesal mengingat dia yang susah payah menghadapi nenek. Bastian malah sedang bersenang-senang dengan Melissa juga anaknya. Bukannya takut, Bastian malah tertawa mendengar pekikan Byakta. Kau masih membutuhkanku? Bukannya kalau sudah bahagia sekarang? Sialan, kalau mengejekku. Cepat katakan kau di negara mana sekarang? Aku masih di Indonesia, bagaimana keadaanmu? Sudah bisa aku membawa Bibi menemui Audrey? What? Kau di Indonesia tapi tidak pernah mengabariku? Sialan, kau Bastian. Bastian semakin tertawa. Dia bisa menangkap kalau masih ada yang belum beres, pasti laki-laki itu sedang bingung menghadapinya. Oleh karena itu dia menghubunginya.
Bastian menggeleng. Beginilah Byakta, di balik sikap arogan, dingin dan kakunya, ada sifat manja dan paling tidak bisa mengerjakan apapun sendiri, sebab sudah biasa dimanja oleh bibi sejak kecil. Trauma masa lalu yang sering dialami Byakta membuat bibi tidak ingin melihat Byakta tersakiti, tidak ingin melihatnya kesulitan sendiri, apalagi bibi Loren tidak memiliki anak sendiri. Oleh sebab itu dia selalu menganggap Byakta adalah anaknya, yang harus disayangi dan dikasihi, sehingga membentuk sifat manja pada diri Byakta. Bastian kembali ke tempat di mana Melisa dan Raihan berada. Ia terus memperhatikan ibu dan anak yang sedang tertawa. Bastian tersenyum melihat keduanya. Terlintas dalam pikirannya, jika suatu saat dia memiliki istri dan juga anak, pasti hidupnya sangat bahagia. Sebagai seorang anak yang tidak tahu siapa orang tuanya, sudah meninggal atau masih hidup, Bastian selalu merasa kesepian, meski di antara hidupnya ada bibi Loren dan Byakta, bahkan kini ada Melisa dan juga Raihan, Bastian masih selalu merasa sepi. Melisa menghampiri Bastian, kelihatannya mereka berdua sudah lelah. Bastian pun mengajak keduanya untuk mencari makanan. Ketiganya masuk ke dalam food court yang ada di mall tersebut. Tersaji beraneka macam makanan di sana. Tiba-tiba Bastian mengingat seseorang yang sedang berada di dalam kamar hotelnya. Melisa sudah memilih makanan untuknya dan juga untuk Raihan. Bastian mengatakan tidak jadi makan karena tiba-tiba tidak berselera. Sambil menunggu Melisa makan, Bastian memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan atau panggilan tak terjawab dari nomor ponselnya yang ia berikan kepada gadis itu tadi. Hatinya menjadi gelisah dan bertanya-tanya, dia tidak menghubungi karena baik-baik saja, atau tidak menghubungi karena dia tidak sempat mengabarinya kalau dia dalam bahaya. "Bas, are you okay? Kau terlihat gelisah." "Hah? Tidak. Ini Byakta mengirim pesan mengenai pekerjaan." Jelas Bastian berbohong. Tidak mungkin dia memberitahu Melisa jika dia sedang menyembunyikan seorang gadis di kamar hotelnya. Belum waktunya atau tidak akan pernah diceritakan pada siapapun, karena besok juga gadis itu sudah pergi. Melisa hanya berohria saja, meski kurang yakin dengan jawaban Bastian. Dapat Melisa lihat laki-laki itu memang sedang memikirkan sesuatu, lebih tepatnya khawatir akan sesuatu. Namun Melisa tidak mau mendesak laki-laki itu untuk bercerita dengan apa yang terjadi, sebab dia tidak punya hak untuk itu. Melisa memilih untuk cepat menghabiskan makanannya, karena sepertinya Raihan juga sudah lelah dan mulai mengantuk. Setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan keduanya tidak terlibat percakapan apapun. Melisa memandang jalanan sambil sesekali memberi tepukan menenangkan pada Raihan yang sudah tidur. Sedangkan Bastian bergelut dengan pikirannya sendiri. Rasa khawatir itu bertambah saat pesan yang dikirim sama sekali tidak direspon gadis itu. Jangankan respon, dibaca saja tidak. Ditambah lagi, saat dia melakukan panggilan berkali-kali, sama sekali tidak diangkat oleh gadis itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Menyusahkan saja. Batin Bastian mengumpat. Setelah mengantarkan Melisa dan Raihan ke villa, Bastian langsung putar balik untuk pergi tanpa singgah sebentar sekedar menyapa bibi Loren. Kekhawatirannya benar-benar membuatnya tidak tenang sama sekali. Tidak berapa lama, Bastian sampai di parkiran hotel. Dia turun dari mobil dan langsung buru-buru naik ke lantai di mana kamarnya berada. Setelah sampai di lantai tempat kamarnya berada, Bastian setengah berlari menyusuri koridor hotel. Setelah sampai, ia segera mengambil kunci dan langsung membuka kamarnya. Kalau masuk begitu saja, langkahnya terhenti, nafasnya pun mendadak ikut berhenti ketika melihat kamar hotelnya berantakan, tempat bekas makan, lalu bungkus cemilan berserakan di meja dan si sofa. Seketika Bastian menggeram melihat ini semua. Sudah pasti ini kerjaan gadis tidak tahu diri yang sedang tertidur pulas di tempat tidurnya.
"Hei, bangun!" teriak Bastian frustasi. "Astaga, apa yang kau lakukan dengan kamarku? Bangun! Kau tidak dengar?" Bastian marah. Bagaimana gadis ini bisa tidur pulas sekali seperti tidak pernah ada masalah dalam hidupnya, sedangkan dia berlari dari parkiran hingga sampai ke kamar hanya karena mengkhawatirkan manusia yang bahkan tidak dia kenal. Gadis itu melenguh dan membalikkan tubuhnya sambil mengucek mata. Setelah menyadari bahwa Bastian sudah kembali, gadis itu melonjak langsung mendudukkan tubuhnya seketika. "Loh, Om, kau sudah pulang? Sudah malam ya?" tanya gadis itu sedikit beringsut sebab melihat wajah tak bersahabat dari si pemilik kamar tersebut. Bukannya menjawab pertanyaan gadis itu, Bastian mengulang pertanyaan yang sama. "Kau apakan kamarku, hah?" Tidak ada, memangnya aku ngapain?" tanya balik gadis itu tanpa merasa berdosa sedikit pun. "Astaga, Tuhan! Manusia apa yang kau kirim untuk aku tolong? Kau lihat itu dan itu? Kau itu seorang gadis, kenapa jorok sekali? Astaga, cepat bereskan itu, setelah itu pergi dari kamar ini dan pergi dari hidupku, aku tidak ingin menolong siapapun." Bastian terus membentak-bentak gadis yang sejak tadi terdiam karena bentakan yang dilontarkan Bastian padanya. Seketika gadis itu meneteskan air matanya. Hiks, kau kan bisa beritahu aku baik-baik, tidak perlu membentakku begitu." "Ya, aku tahu, aku berhutang budi padamu, tapi haruskah kau membentakku untuk hal yang sepele?" ucap gadis itu terisak. Bastian mengacak rambutnya, mengapa dia bisa emosi seperti ini? Apa hanya karena kamar yang berantakan atau karena gadis itu tidak menjawab panggilannya? Bastian tidak tahu itu, yang jelas ingin sekali dia berteriak meluapkan emosinya yang tidak tahu kemana arahnya. Tanpa menjawab gadis itu, Bastian masuk ke dalam kamar mandi untuk menenangkan diri. Seharian di luar membuatnya gerah dan ingin berendam, dia juga tidak ingin melihat wajah gadis itu untuk saat ini.